Perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200.000. 1 juta doang, Pak. 1 juta. 1 juta doang. 1 juta doang, 1 juta doang, 1 juta doang. Anak sekecil itu bilang 1 juta doang. Gua heran dah sama anak zaman sekarang. Kayak apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini. Oh, Belum jadi artis baru, iklan-iklan selewatan aja. Oh, pantes. Kita pasti udah gak asing lagi sama anak ini, ya kan? Oke. Kita pasti udah lihat video-videonya, kita pasti udah tahu sepak terjangnya yang sangat kosong. Ada pepatah yang pas dia menggambarkan adek ini. Tong kosong, rumahnya digusur ngomel-ngomel. Kayak elit ekonomi sulit, lagi sembelit berasa panas di silit. Aduh, makanya kalau nggak mau digusur, tinggalnya jangan di atas kali, di dalam. Di dalam kali. Nggak salah. Set. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa kalian budiman yang cantik dan cetar membahana ya. Kalau beberapa jam yang lalu gue sempat membuat konten di mana perdebatan seru ya antara Aura ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Kali ini giliran para netizen yang mengkritik si Aura ini ya. Katanya miskin tapi tengil. Maaf guys ya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Bisa sih marah. Bisa. Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti yang kita tahu, kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya perempuan yang ada di video tersebut itu hebat, dia public speakingnya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200.000. 1 juta doang, Pak. 1 juta. 1 juta doang. 1 juta doang, 1 juta doang, 1 juta doang. Anak sekecil itu bilang 1 juta doang. Gua heran dah sama anak zaman sekarang. Ada yang gampangin uang 1 juta doang. 1 juta itu duit, bukan doang. Lagian ngapain sih harus ada perpisahan? Jujur ya, semasa gue SMA, gue juga ada perpisahan. Tapi efeknya sampai sekarang apa? Kagak ada sama sekali, kagak ada berkesan-kesannya. Yang paling berkesan itu ketika lo belajar selama 3 tahun. Bener kata Pak KDM. Udah dikasih solusi sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu nih ya, niatnya itu udah baik loh. Gak semua orang mampu untuk membayar 1 juta doang gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh pada kemakan gengsi guys. Di dalam ruangan itu Kang Deddy juga menanyakan ke siswa dan para orang tua siswa juga, setuju apa tidak kalau perpisahan itu ditiadakan. Respon orang-orang juga mau kok kalau misalkan ditiadakan, karena tidak semua orang mampu. Itu jangan mikirin diri sendiri dan ego sendiri. Banyak belajar ya Dek ya, banyak belajar di hidup ini. Ingat ya, 1 juta itu uang, bukan doang. Bukan doang. Miskin aja belag. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja temen tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan gak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belag. Diultikan lu sama gubernur lu sendiri jadi miskin aja belag. Miskin aja belagu ya. Kayak apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini. Oh, ternyata dia pernah main sinetron. Pantes sih public speakingnya oke. Belum jadi artis baru, iklan-iklan selewatan aja. Oh, pantes. Kita pasti udah
udah nggak asing lagi sama anak ini, ya kan? Kita pasti udah lihat video-videonya, kita pasti udah tahu sepak terjangnya yang sangat kosong. Ada pepatah yang pas dia menggambarkan adek ini. Tong kosong rumahnya digusur ngomel-ngomel. Kayak elit ekonomi sulit, lagi sembelit berasa panas di silit. Aduh adek, kalau nggak salah namanya Aura, iya Aura Ibu Tarwiyah. Beberapa nasihat buat lu deh. Pertama, udah sekolah aja yang bener. Yang kedua, lu kemarin bikin video panjang lebar dengan kata-kata mutiara yang dirangkai sedemikian rupa, dan bikin siapapun yang lihat video kamu pasti bilang anak ini udah ngotot kenceng, so tau salah lagi. Bisa-bisa nanti ini rumah kamu yang digusur, gak mungkin. Rumah saya nggak di atas kali, nggak bikin orang banjir. Makanya kalau nggak mau digusur, tinggalnya jangan di atas kali, di dalam. Di dalam kali. Tinggal di dalam kali, anjir. Tinggal bareng sama SpongeBob, Patrick Squidward. Emang bisa om tinggal bareng sama SpongeBob, Patrick Squidward? Ya nggak bisa dong. Mereka di laut. Lu ngapain di kali? Di banyaknya video anak ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibahas. Tapi yang sekarang gue pengen bahas gini. Kalau miskin jangan banyak mau. Miskin duit gak apa-apa, tapi jangan mental lu yang miskin. Gue ngomong kayak gini gak apa-apa. Sah, boleh, wajar. Kenapa tuh, Staf? Karena keluarga gue dulu miskin. Bapak gue sampai jualan yogurt dari rumah ke rumah, diketokin satu-satu. Pak, yogurt. Bukan, saya bukan yogurt, saya Agus. Oh, Bapak Agus apa? Agus sedih. Agus sedih. Dulu gue miskin, sekarang gue Miss Indonesia. Aduh, apa lagi nih? Saya Gustafa dari tadi di sana, salah, dari Jakarta. Udah cocok loh gue jadi Miss Indonesia. Gue tampil di panggung Miss Indonesia, buset. Berapa sepatu teh nyambi pala. Dulu waktu sekolah teman-teman gue perpisahan pada kemana? Mereka pada ke Bali bareng-bareng, dikasih duit sama orang tuanya. Gue ngapain? Gue ikutan sama emak gue jualan yogurt. Gue inget banget emak gue suka daftar bazar di mall, di sini, di situ. Terus habis itu di bazar ngapain? Jual gua Nih bu, beli anak saya nih, makanya banyak yang gendut gak guna nih. Tuh, bapak gua yang subuh-subuh ngambil ke tempat suppliernya. Gua dulu ke rumah. Terus habis itu gua masih inget pakai cooling box. Yogurtnya ada yang tempatnya segini, ada yang kecil. Kita jualan juga es mambo. Tahu kan lu yang dibekuin terus lu dari ujungnya lu masuk. Temen gua di Bali gua jualan yogurt. Pak gua pernah ngeluh depan emak gua, enggak. Gua ngeluhnya di belakang. Ini sumpah kisah nyata. Nenek gua pernah datang ke rumah gua, setengah marah setengah sedih ke nyokap gua. Kenapa kamu gak kasih tahu bahwa kemarin kamu sempet saking gak ada uangnya, beli beras aja gak bisa. Terus emak gua jawab, iya uangnya habis sulam alis. Kejadian beneran buset. Digigit jidat emak gua sama nenek gua. Dasar anak sialan. Heran gua sama tuh anak. Lu pasti lihat kan dari cara dia ngomong sama Kang Dedi. Matanya melotot-lotot, nyolot. Terus dibilang apa? Ditanya 10 juta perlu nggak? Saya sih nggak perlu. Rumah lu yang di atas kali, yang bikin banjir, yang pas dibongkar sampahnya banyak banget. Gue yakin juga pasti salah satu yang nyampe di situ lu. Nggak mungkin Cristiano Ronaldo, nggak mungkin dia di Arab Saudi. Berani-beranian lu bilang 10 juta nggak perlu. Ayo, saya nggak perlu. Aduh, Kang Dedi tuh baik banget. Gue jadi Kang Dedi di situ minimal 3 kali. Set. Lah tengil, diem lu. Gue ulang sekali lagi biar nempel ke otak orang yang nonton nih ya. Kalau masih miskin jangan banyak mau. Orang kaya banyak mau, nyebelin, bodoh amat. Dia ada duitnya. Salah satu keuntungannya dari lu punya duit banyak adalah lu boleh banyak mau. Sama buat adik Aura. Aura nggak dididik dengan benar. Dek, Aura nggak dididik dengan benar. Minta maaf, terus diem. Bukan malah bikin video sosok sinari simpati, sosok sedih, playing victim, jangan. Lu bilang gak mikirin orang lain rumah lu waktu ada tuh bikin banjir orang lain, kurang rugiin apa? Seingat gue dulu kita diajarin tuh, dilarang dilarang mendirikan rumah berapa meter dari bantaran sungai, ya kan? Lah ini di atas sungainya. Orang pada sekolah di mana sih? Yaudah, segini aja, pengen enak badan gue. Tanggung-tanggung di atas sungainya. Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Dedi gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Dedi. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur.
1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Hei anak muda, rumahmu, kontrakanmu tuh di bantaran sungai. Pemerintah bukan tidak ada alasan mengapa menggusur tanah tersebut. Gile lu ya, di depan KDM lu dengan nada tinggi menentang kebijakan tidak diperbolehkannya wisuda sekolah. Sumpah gedek banget, secara masih baru konten saya menyuarakan tidak setuju dengan wisuda sekolah. KDM membuat kebijakan itu memikirkan justru banyak masyarakat yang tidak mampu. Dan kamu yang sekolah gratis karena masuk golongan miskin, kamu dengan gayanya cuma 1,2 juta katanya wisuda. Gile ya. Nggak bisa dong, saya juga mau ikut wisuda gitu kan ya Mbak mau dia ikut wisuda, katanya wisuda SMA segitu pentingnya kayaknya. Udah pada kenal belum sama Mbak ini? Mbak ini mencak-mencak perkara apa? Perkara wisuda mau ditiadakan oleh Bupati. Habis itu juga dia mencak-mencak katanya rumahnya digusur, padahal dia bangun rumah di atas tanah negara. Gue bingung kadang sama orang-orang begini nih, pusing gue. Terus lucunya ya udah dikasih tahu baik-baik gitu sama Bapak Gubernur gitu ya, udah dikasih pengertian, udah dikasih wejangan gitu, tetap aja jawabinnya agak nyolot kok kata gue, kayak kagak ada tata keramahnya gitu ya. Ini maksudnya ini orang tua pertama, kedua ini orang penting gitu, bukan sembarangan orang yang bisa ketemu sama lu kapan aja gitu semau-mau lu gitu kan nih. Tolong congor lu dijaga dikit gitu, kayak kan ada congor lu dijaga dikit anjay. Aduh. Dia songong banget gitu, kayak marah banget gitu, kayak penting banget wisuda, gua harus wisuda. Padahal ya, gua setuju. Sejak kapan sih anak SD, SMP, SMA pakai wisuda? Gua kagak tahu ada wisudaan begitu. Yang gua tahu wisuda itu kuliah. Kenapa nih anak pada mencak-mencak perkara wisuda mau ditiadakan perpisahan gitu ya? Astaga. Terus udah kayak gitu, udah perkara begitu, masih mau nggak dibantu gitu kan? Saya sih gimana ya gitu, kayak songong gitu. Udah minta bantuan tapi songong. Gue begitu pusing nih sama orang-orang yang mentalnya miskin gitu loh. Jadi kayaknya mau dibantu terus gitu, kayak merasa playing victim gitu, merasa kayaknya dirinya yang paling bener, kayak gue tersakiti, begitu banget gitu loh maksudnya. Ini si bapak udah mau bantuin, lu malah songong gitu. Yang lainnya udah bilang iya mau gitu dibantuin kan, didonasi. Yang ini mah kalau saya pribadi sih enggak gitu katanya. Congor lu Mbak lu pikirin bapak emak lu kagak Mbak Aduh congor aduh. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian. Jangan lupa follow TikTok yang gua reaction videonya guys ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.